Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Asy-Syuhada Air Tiris, Kecamatan Kampar, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang ini kita kembali diizinkan Allah sama-sama menjadi tamu Allah di rumahnya ini. Mudah-mudahan pertemuan yang membawa rahmat, mendatangkan sakinah, serta dikelilingi oleh para malaikatnya dan dibanggakan Allah di masyarakat atas. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita belajar bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam akidah, dalam ibadah, dalam berakhlak dan bermuamalah. Oleh itu mari kita banyak mendoakannya, bersalawat serta mengucapkan salam kepadanya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan mengaji bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala melalui kitabnya I'tiqad Ashabil Hadis, As-Salaf Ashabi Al-Hadis. Sudah panjang lebar kita membahas, atau beliau membahas dan kita membaca tentang masalah istiwa'ullahi ala arsyih, dan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidak ada dalam masalah ini berselisih. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan sang Nabi dengan bahasa yang jelas, makna yang dapat dipahami, dan dengan metode yang lurus dan bersih, tidak memutar-mutar sampai susah dipahami. Ya, akidah ya yang harusnya mudah tetapi menjadi konsumsi orang-orang khusus saja, sulit dipahami. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bertentangan dengan prinsip agama ini yang memang mudah. Jadi mudah dicerna dan dapat diterima. Allah dan Rasul menyampaikan
dan kita mengimani dan mempercayainya. Kemudian kita sampai pada i'tiqaduhum binuzulir rabbi subhanahu wa maji'ihi. Setelah kita yakin dengan seyakin-yakinnya, karena memang Allah yang telah meyakinkan kita, Rasul yang telah membimbing kita, demikian diikuti oleh para sahabatnya dan para tabi'in serta para imam yang setia dan istiqamah, tidak terpengaruh dengan cara-cara berpikir yang diadopsi dari luar Islam lalu disebut sebagai pemikiran Islam. Ma'asyiral kiram, sekarang masuk pada pembahasan i'tiqaduhum, keyakinan mereka. Siapa mereka? As-salaf, ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, KW. Ini nampak anda belum fokus ini. I'tiqaduhum, keyakinan mereka. Siapa mereka? As-salaf, ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, KW. Asli, yang asli ya, sebabnya yang asli itu yang KW. Asli bahwasanya Ahlus sunnah yang asli itu menegakkan sunnah. Ya, dari yang sekecil-kecilnya apalagi yang sebesar-besarnya. Yang kecil saja dianggap sebagai perkara besar oleh mereka, artinya karena bernilai. Gimana tidak? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan sunnah kebiasaan. Iya, kebiasaan Nabi lebih baik daripada kebiasaan kita. Tradisi, iya, tradisi Nabi lebih hebat dari tradisi kita. Jelas? Tabiat, enggak syariat. Tabiat Nabi lebih baik dari tabiat kita. Makanya kita membesarkannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memujinya. Makanya Ahlus Sunnah yang sesungguhnya itu membesarkan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang di bawah itu yang kurang tentu tidak akan seperti itu. Yang besar saja tidak begitu dihargai, apalagi yang kecil-kecil. Berarti wajib tasaddaq? Tidak. Haram tasaddaq? Tidak. Bid'ah tasaddaq? Tidak. Harus didudukkan, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Iya. Tetapi dalam masalah mencontoh yang terbaik, keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang menurut pendapat. Ma'asyiral kiram, jadi tidak ada khilaf di kalangan salaf bahwa Allah itu di arasy-Nya. Tidak ada khilaf sampai datang pemikiran khalaf. Akhirnya terjadilah khilaf yang kadang-kadang bikin kalab. Sampai mencaci, mencela, merendahkan, menghina dan sebagainya. Qala rahimahullah, i'tiqaduhum binuzulir rabbi subhanahu wa maji'ihi. Keyakinan mereka tentang turunnya ar-rabb. Beliau memilih kalimat ar-rabbu. Apa sebab? Ini lebih identik dengan rububiyah, yang artinya zat Allah SWT. Paham saya? Tidak. Bilang aja tidak, biar saya jelaskan. Nah, Ar-Rabbu itu artinya yang memiliki, yang memelihara, yang mencipta. Jadi makanya tauhid ar-rububiyah meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Kalau Allah, kalimat uluhiyah artinya ibadah. Artinya ibadah. Kalau di rububiyah rata-rata umat ini semuanya selamat. Di rububiyah asal umat Islam pasti Rabbnya satu. Tidak ada yang akan bilang dua.
Walaupun dia sembelih nanti kepala kerbau diantar ke teluk, diantar enggak mau, tapi pakai la ilaha illallah, pakai salatullah salamullah ala taha rasulillah, pakai selawat, pakai tahlilan. Jadi subhanallah subhanallah, di masalah rububiyah kalau ditanya pada mereka, ini syirik itu tidak ada yangnya. Nan syirik itu nak abang kalau orang yakini Allah tu dua atau tiga atau ada Tuhan selainnya, tu syirik. Tapi kalau menyembelih karena selain Allah tidak masuk dah. Sebab ikut hanya sebagai perantara saja. Ia semuanya berlaku atas izin Allah. Makanya dipilih oleh Syekh kalimat Ar-Rabbu, yaitu yang lebih menggambarkan zat, bahwa yang turun itu benar-benar zat Allah Subhanahu wa taala. Kau jika tak le tolak kalau tak ada lampun aja. Le tolak nangau dak. Nya kalau salah-salah maka dia jadi mujassimah tuan-tuan. Ya, jadi mujassimah, antum mujassimah adunya syirik hukum. Jadi jangan salah-salah kajian sampai gilo lo ndak. Tapi kalau ngaji sunnah alhamdulillah tidak ada orang gilor. Kalau ngaji non sunnah baru banyak yang gilor. Makanya wali ahli sunnah tidak ada wali gilor. Ya, dalam ahli sunnah tidak ada wali yang gilor. Apa sebab? Karena ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu membuat tentram hati. Kalau lagi lo le tentram hati, walaupun atas nama cinta, Majnun Laila, ya, Majnun Laila, lagi lo le temo de Laila lah, lagi lo le temo lo Taala lah. Sang salahnya ndak asal kalau lah lagi lo. Makanya wali dalam kalangan Ahlussunnah tidak ada nan gilo, to gede wali, ya. Bukan maknanya Ahlussunnah tidak ada nan gilo, bukan maksudnya. Bahwasanya wali itu tidak ada yang sampai gilo supaya jadi wali. Allah musta'an. Ika baik kaji tuan-tuan. Kalau angkot je lah ya. Jelas ya. Kalau baik tabasok tidak boleh jangan mulai murah. Artinya kodok banti walatang. Jelas. Nah, keyakinan mereka tentang turunnya Ar-Rabb, turunnya Allah. Padahal bisa saja menyebutkan kalimat nuzulillah. Tapi kalau diartikan dengan kalimat nuzulillah, ahli ta'wil akan bergembira bahwa yang turun itu bisa saja rahmatullah. Yang turun adalah fadlullah. Cuman sayang, kalau nanti hadisnya kan berbunyi turun di sepertiga malam terakhir ke langit pertama, itu diartikan dengan rahmat, tidak sampai ke awan. Makanya sogan wak jago malam nah. Apa sebab rahmatnya tersampang di langit pertama. Bisa kita jawab kan? Langit pertama dokeknya. Kalau ukuran awak saya itu sekitar 50 tahun perjalanan. Allah ada pesawat nak sampai ke langit? Tidak ada. Jadi kalau diartikan rahmat, rugi kita. Diartikan karunia, rugi kita. Apa sebab? Hanya sampai langit pertama. Padahal kita ingin rahmat Allah itu karunianya sampai ke kita di bumi. Tak gitu? Dengan demikian hadis tentang turunnya Allah tak ada makna di kalangan ahli ta'wil. Apa sebab? Hanya maknanya rahmatnya turun sampai tersampang di langit pertama. Kalau tak sampang sampai kawak? Tidak. Harusnya bunyinya di sepertiga malam terakhir turun rahmat Allah ke bumi. Lewat buik cabut. Kalau sampai langit siapa nak sampai? Apa dek tengah aku? Buat pernah nangau non ceneko kah? Buat pernah nangau nya kerangan ceneko. Iya masuk kaji, tapi jangan sampai apa lah. sampai bau bala lah. Ini kaum muslimin dan muslimat, mungkin para ahli ta'wil itu lupa bahwasanya itu
akan membuat orang ketawa. Kalau seandainya ditakwilkan dengan rahmat yang turun, maka rahmat itu hanya sampai langit pertama, karena bahasanya seperti itu. Yanzilu rabbukum, yanzilu rabbu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Turun Rabb kalian ke langit pertama ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Lalu diartikan bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah rahmatnya. Berarti rahmat Allah turun hanya sampai langit pertama. Itu sampai kawak? Sampai kawak? Awak nak pergi ke langit tak lebih sarah. Jelas? Oleh sebab itu maka Allah tafsirkan Allah yang turun. Kemudian Allah berkata, hal min sa'ilin fa'utiyah wa hal min mustaghfirun fa'aghfiralah, hal min ati ta'ibin fa'atubalah alaihi. Ada tidak yang meminta, aku kabulkan. Jadi Allah sengaja turun untuk mengabulkan doa itu. Tapi kalau turun rahmat sangi langit pertama, apa orang jawab dawak? Hah? Nyata sampang dati. Allah musta'an. Itulah buruknya takwil itu kaum muslimin. Itulah buruknya takwil itu, sehingga mengosongkan nas yang suci itu dari makna yang harusnya membuat kita ta'zim. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yuthbitu ashabul hadis, ashabul hadis menetapkan nuzul Rabbi subhanahu wa ta'ala, turunnya Ar-Rabb Allah tabaraka wa ta'ala, kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit yang terendah atau langit yang pertama, langit yang terdekat. Yang terdekat pun jauh sekali, yang terdekat pun jauh sekali. Makanya syaitan, iblis sendiri yang pernah dari atas tidak bisa lagi menempuh jalur ke atas. Apa sebab? Karena Allah siapkan para penjaga, para penjaga, bahkan suhub, bintang-bintang itu sebagai pelontar syaitan. Jadi mereka tidak bisa. Apalagi awak tidak pernah bisa jadi setan, setan tidak bisa tobang pula, kecuali tuan-tuan dah dapat sertifikat tobang-tobang. Allah dapat tak? Allah sampai mat? Allah dapat sanad lah? Sanad tobang. Itu tobang tak juga sampai langit pertama. Paling-paling arti atuk aja. Itu pakai miciang lor. Kalau tidak miciang, tidak main kuih lah. Miciang, jangan mandang belakangnya. Sudah itu bawa punyinya. Pasal nak jin kesan memayunginya sehingga tidak bahasa ada hujan. Kaya tengok malah. Lebih hebat tukang sihir asli lah. Tukang sihir tengok langsung lah. Ikut pakai miciang. Miciang jangan ikut. Oh, hadir Nabi. Kalau hadir tidak pakai miciang lah, nampak sekali. Pakai kacamata. Kok minus ke baca mata? Kacamata minus. Allah musta'an. Karena kalau kicu kita ketawa orang dua dia lalu Ustaz. Ini karena memang kalau tidak joleh ilmu pasti tidak joleh yang batil tu. Makanya mesti ilmu tu yang jelas. Ketika kita mengatakan ini Allah turun, itu bukan pendapat seperti perkataan sebagian. Itu tafsir antum tidak ditafsirkan, tak. Bukan pendapat Allah dan Rasul yang mengatakannya. Rasul pakai bahasa apanya? Bahasa Arab. Taib. Bahasa Arab. Itu perlu ditafsirkan oleh ulama lain lah. Lain lah tafsir ulama itu. Tidak masuk bahasa Arab macam itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ulama-ulama sahabat menyampaikannya dengan lafaz Nabi juga. Para perawi hadis itu kaum muslimin, mereka ulama. Tidak percaya ke Abu Hurairah ulama? Abu Hurairah ulama pun tidak? Tidak dia. Abdullah bin Umar menyampaikan ulama pun tidak? Abu Sa'id Al-Khudri ulama pun tidak? Ulama.
Jadi mana mau hadis dari para perawi hadis yang ulama sama dengan kita belajar ke ulama. Nya kajanda kalau ndak ikut ulama sosok ada awak tahu itu dari ulama yang meriwayatkan hadis itu, contoh itu sampai itu yang diyakininya itu ulama tu. Lalu datang ulama belakangan tanomano belajar, dia Diacuaris belajar, Aristoteles, Socrates, Plato, lalu ilmu itu dibuat nama merek Islam. Sampai hari ini berapa banyak ilmu orang luar, kalau tidak mau sampai ilmu orang kafir kan, ilmu orang non muslim, lalu dicocok logikan dengan orang, karena dia jon di umat Islam, dipelajari oleh mahasiswa Islam, jadilah dia ilmu Islam. Psikologi ambil dari orang Yahudi, dianalogikan awak dengan hewan denya. Itulah dasar ilmu psikologi itu. Sudah itu dipelajari di Universitas Islam, diajarkan oleh profesor muslim, dipelajari oleh mahasiswa muslim, akhirnya jadi psikologi Islam. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini dijadikan psikologi Islam, padahal teorinya masih teori non Islam. Sama juga pemikiran filsafat diambil dari filsafat Yunani, lalu diajarkan oleh profesor muslim kepada mahasiswa penuntut ilmu muslim, akhirnya menjadi filsafat Islam. Ini memang tidak semua, terus dicatat juga tidak semua cara berpikir dulu Islam itu bertentangan langsung dengan Islam, tidak. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi banyak yang bercanggah. Orang itu menggunakannya untuk eksak, kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya abstrak. Apa topik bahasanya Pak? Dengan salah bahasa gimana? Nah, abstrak, konkret dan non konkret. Konkret itu yang nampak. Orang itu menggunakan rumus itu untuk sesuatu yang bisa dianalogikan. Lalu kita dalam Islam dipakai untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan. Sehingga kacau akidah umat Islam gara-gara pakai metode orang non-Islam. Itu filsafat Islam loh. Iya, memang filsafat yang diajarkan oleh ulama Islam kepada mahasiswa-mahasiswa muslim, sehingga diberi merek filsafat Islam. Asalnya tidak. Kita cara berpikir kita Quran was sunnah. Asal dari Allah dan Rasul pasti benar. Kalau kita tidak, kalau dari Allah dan Rasul harus dulu dicerna sampai lumek dulu boh. Lah lumek siapa ni oleh? Kau dicerna tidak lumek dah? Tapi masuk cernanya, apa kau masuk cerna? Cuma masuk ke dalam lambung itu pencernaan. Lumek dulu. Kalau lumek siapa ni oleh? Lawa palasan nas Al-Quran dan hadis itulah dipreteli ancak bunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudah itu ditonggen-tonggen akhirnya tinggi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Dapat tonggen-tonggen bawi itu nak jual je mahal, tidak bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh mengatakan ashabul hadis menetapkan nuzulnya Rabb subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir ke langit pertama min ghairi tasbih, ingat, tanpa mentasbihkannya. Tidak ada turun yang serupa dengan turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada ahli ta'til dan ahli ta'wil menisbatkan ke ulama as-salaf bahwa mereka mengatakan turun seperti turun Allah, turun seperti turunnya mereka, ini kalau tidak dusta berarti diambil dari golongan sesat lalu ditempelkan ke golongan yang selamat. Sama hari ini ketika kita membagi, Syekhul Islam membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, jelas dalilnya dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jelas sekali dalilnya. Tapi oleh ahlul dalal
Ini disebut dengan trinitas. Syirik katanya. Awak menghindari syirik dibilangnya syirik. Kapan kita bilang mempertuhankan selain Allah? Justru kita membuat klasifikasi ini supaya jangan masuk sedikit pun syirik di dalam tauhid kita. Makanya ahlul dhalal selalu menolak pembagian tauhid ini. Apa sebab? Sebab bagi mereka doa itu yang kata Nabi itulah ibadah, bagi mereka itu tidak ibadah. Sehingga boleh berdoa kepada wali yang dikeramatkan, karena itu bagi mereka bukan doa tapi nida. Ilmu dasar nahu, ilmu nahu itu masalah nahu jadi dalil. Padahal Al-Quran menyebutkan wa annal masajida lillah, sambung, fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa Allah menyebut ibadah doa itu sebagai ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabbmu berkata berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Lalu Allah sebut innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku masuk jahannam. Ibadah yang mana maksudnya? Doa tadi. Nabi katakan ad-du'a wal ibadah, tapi mereka ingin menjadikan doa itu tidak semuanya ibadah, sehingga menyeru syekh fulan yang sudah mati, wali fulan yang sudah hilang, itu dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan. Makanya ketika kita ajukan tauhid uluhiyah, mereka kepanasan. Apa sebab? Karena yang seperti ini jadi syirik yang bagi mereka tidak dianggap syirik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin, tanpa menyamakannya dengan turunnya makhluk. Kita tidak akan pernah menyamakan itu. Taib. Wala tamthil, dan tidak pula menyerupakan. Wala takyif, dan tidak pula menentukan caranya seperti apa. Karena ilmunya ada sama kita. Karena mengenai cara itu harus melihat atau melihat yang sama dengannya, dan kita tak pernah melihat Allah dan tak pernah melihat yang sama dengannya, dan tidak diberitakan kepada kita Allah turunnya seperti ini tidak ada. Jelas? Itu rahasia Allah SWT. Kalaulah Allah rahasiakan datangnya kiamat kepada kita, padahal itu makhluknya, ditanyakan kepadanya bagaimana kapan kiamat, tidak ada jawaban. Itu menjadi rahasia. Tentu tentang zatnya Allah lebih berhak untuk merahasiakannya. Sebab kalau sudah ditunjukkan terjadi lagi khilaf, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan Anda Islam. Tapi ketika tidak ditunjukkan, masih ada subuhat untuk menyelamatkan. Paham tak? Tak paham. Kalau seandainya Allah tunjukkan dia turunnya seperti ini, sebut dalam Al-Quran, dalam hadis misalnya, setelah itu masih juga kita menolak Allah turun, ada alasan lagi? Enggak. Tetapi sekarang ketika tidak dijelaskan, ada subuhan sebagai tameng, maka kita tidak boleh mengafirkan orang dengan subuhannya. Dia masih berlindung di sebalik subuhan. Sebenarnya kalau meminjam keyakinan sebagian saudara kita hari ini, Nabi bisa kita hadirkan dalam majelis kita. Nabi bisa hadir hidup lagi di majelis kita dengan bacaan salawat tertentu, merem sedikit, Nabi hadir. Ayolah kita coba selesaikan masalah ini. Ini kan masalah yang sejak lama, sejak lahirnya ilmu kalam sampai hari ini tidak selesai.
Tapi sebelum lahir ilmu kalam, damai. Belum lahir Mu'tazilah, damai. Setelah lahir ilmu Mu'tazilah, mulai kacau. Jelas? Kenapa Imam Ahmad misalnya, Imam Asy-Syafi'i misalnya, enggak, ini kan aja, ayolah, kan ada salawat yang bisa menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad sampai 4 khalifah menyiksanya gara-gara dalam masalah tauhid ini. 4 khalifah memenjarakan beliau, menyiksa beliau, mencambuk beliau sampai kencing darah gara-gara masalah akidah. Terus yang beliau sudah menghabiskan waktunya sangat lama, puluhan tahun untuk menghafalkan hadis, mencari hadis, hafal 1000 hadis. Tiba-tiba terjadi khilaf antara beliau Ahlus Sunnah dengan Al-Mu'tazilah, Ahlul Dhalalah. Tapi Mu'tazilah menuduh Imam Ahmad sebagai dhalah, firqatun dhalah. Imam Ahmad itu dituduh sebagai aliran sempalan di masa itu. Apa sebab? Karena yang berkuasa dekat dengan kaum Mu'tazilah. Mahkamah Agungnya Ibnu Abi Duad itu pentolan Mu'tazilah, sehingga hakim-hakim di seluruh negara Islam diangkat oleh beliau SK-nya, pasti yang serupa dan seroman pula, sehingga sudah mereka tangani bahwa Imam Ahmad sebanyak 70 orang hakim waktu itu menandatangani bahwa Imam Ahmad sesat menyesatkan. Apa aja Syekh? Ini kalau ada tunjuk haji Pak Haji nanti sosek biasa orangnya memang. Ya. Hari ini kaum muslimin yang muslimat dirahmati Allah, ayo kita hadirkan Nabi. Siap? Entah namun jadi ketua panitianya. Tapi biaya dia pakai untuk menghadirkan Nabi dalam suatu solawatan. Sudah itu tanya mau sama. Sudah itu jawab je lah. Sudah itu tidak ada khilaf lagi di antara kita. Ya Rasulullah, ikut hadis engkau kau buat masalah ke kami jadinya. Iya kan? Nye Dasman, tidak Dasman sono dah. Nye Abu Usman Sabuni oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya as-salaf mengatakan Allah itu benar-benar turun. Lalunya Mu'tazilah dan yang mengikuti alur berpikir Mu'tazilah dari ahli kalam mengatakan tidak ada Rasulullah, yang turun adalah rahmat, karunia. Mana batu ke Rasulullah ni? Nah, kalau lah turun Nabi tu bantai sudah tulis apa nama awak tu? Ai kan payahnya buat dia tuan. Lah Nabi ngabuin nantundu nazala zatuhu ni kan? Nya sebenarnya kalimat nazala rabbu tu lah sama maknanya nazala zatuhu. Bukan rahmat. Tapi di awak tangkau apa tangkau? Tak sesuai je pikiran. Nya dek tangkau kan ada sesuai pikiran tu ya. Dan tahu je mak suaranya acu tak pernah suaranya. Kan itu? Apa dia tak muak? Tak sesuai je pikiran. Apa pikirannya? Dia tahu kono suar. Acu tak pernah kono suar. Tu acu dah sebenarnya lewoje caci tu situnya. Tak kono suar dan kono suar. Gara-gara tak sesuai dengan pikiran, kita pun menolak. Bukan karena taat. Orang taat itu cepat menerima. Kaum muslimin dan muslimat, wala takhib dan tidak mengetahui bagaimana cara turunnya Allah, itu bukan urusan kita. Jelas? Karena Nabi tidak menjelaskannya. Allah juga tidak menyebutkan bagaimana turunnya. Tapi Nabi menyebutkan Allah tu turun. Bagaimananya tidak tahu. Apakah serupa? Tidak, karena kita sudah tahu semua Allah mesti berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana zatnya berbeda, sifatnya juga mesti berbeda. Laisa kamitslihi syai'un bal yuthbituna
akan tetapi mereka menetapkan ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Rasulullah. Dalilnya orang yang menolak apa? Tak sesuai, tak masuk akal. Makanya pertanyaan selalu, kalau dia turun berarti meninggalkan aras, berarti aras kosong. Ini pendapat siapa ini? Pikiran. Kan pikiran, bukan dalil. Dia memikirkan kalau Allah turun aras kosong. Kenapa dia pikiran seperti itu? Karena dibandingkan dengan barang. Kalau turun berarti, nah turunkan ini kosong dia. Meja ini kalau kita ketulurkan semuanya kosong meja. Akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita ahlus sunnah ahlus sunnah tidak. Dalilnya siapa yang bilang Allah turun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang Allah datang? Allah sendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalilnya. Mereka tidak pikiran, dan kemudian pikiran tidak sama juga. Ya, ketika sebagian, kalau Mu'tazilah berani Allah tak punya sifat, bahkan sifat wujud pun tidak ada. Makanya orang Mu'tazilah mengatakan Allah sebenarnya tidak ada, karena wujud saja tidak ada. Ya kenapa? Tidak, dia mengatakan wujud ada, itu pasti ada. Cuman kalau pakai alur berpikir mereka Mu'tazilah, ya karena alasan semuanya kalau Allah punya sifat mesti sama dengan makhluk. Misalnya sifat ilmu adalah sifat Allah, makhluk juga bersifat ilmu. Oleh sebab itu mereka tolak Allah berilmu, mereka tolak sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Konsekuensinya harusnya, kenapa mereka menyebutkan Allah wujud atau Allah wujud padahal makhluk juga wujud? Harusnya mereka juga menafikan sifat wujud. Akhirnya tidak ada Tuhan sama sekali. Jelas kaum muslimin. Jadi mereka dalilnya hawa. Kalau kita, makanya kemarin pelajaran sebelum ini, kalau tuan-tuan masih lupa, saya ingat gelai ketika Ja'ad bin Dirham yang dikisas atau dihukum oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang amir waktu itu. Dia menanyakan kaifa bagaimana kepada Imam Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in yang awalnya ulama ahli kitab, masuk Islam dan baik Islamnya, murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ditanyanya, ya Ja'ad, saya yakin kamu ini pasti sesat. Pasti sesat. Ja'ad ibn Dirham, ya, memang dia sesat karena dia menafikan sifat-sifat Allah SWT. Kenapa? Karena bagaimana tadi, kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Rumusnya rumus makhluk semua itu. Kalau begini mesti begitu, rumusnya rumus apa? Rumus makhluk. Kalau di atas mesti menempati yang di bawah. Kalau pindah basi mesti mengosongkan tempat yang pertama. Kemudian mesti menempati. Ini rumus apa? Makhluk. Padahal sebenarnya sudah sepakat. Dia tak tahu sebenarnya bahwa Allah tidak dihukum dengan waktu, tidak dihukum dengan tempat. Betul kan? Allah tak dihukum dengan waktu, tak dihukum dengan tempat. Lalu dia menyebutkan sifat Allah, kenapa dihukum dengan waktu dan tempat? Harusnya jangan dihukum dengan waktu dan tempat. Selesai, turun. Oh enggak, turun mesti begini dan begitu. Oh, antum menghukum waktu dan tempat. Pada Allah tidak bertempat. Jadi intinya melanggar sendiri kaidah yang sudah ditetapkan sendiri. Allahul musta'an. Makanya tidak ada manhaj seperti manhaj salaf. Aslam, a'lam, ahkam. Berilmu, hikmah, dan selamat. Apa sebab? Sandaran kita jelas.
Antum bilang Allah turun, kenapa berani bilang? Nabi yang bilang. Allah datang, siapa yang bilang? Allah yang bilang. Lalu kita balik pertanyaan, kenapa antum tidak mau kata Allah turun? Nah, siapa yang bilang Allah tidak turun? Akal saya. Nah, gitu. Akal antum bilang enggak, akal saya bilang iya. Ayo kita ukur IQ kita, mana yang lebih tinggi? Kan akhirnya berperang lagi kita. Dasarnya akal. Kalau kita jelas sandarannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mana namu? Ikut akal atau ikut wahyu? Nyado, ya takwil oleh itu pemahaman akal ente. Akal saya lagi lebih pahamnya kata. Ya akhi, antum memahami kata orang dari ucapan dia atau dari yang dalam pikiran antum? Memahami orang dari ucapannya atau apa yang ada dalam pikiran antum? Dari ucapannya. Kalau memahami dari Allah, dari ucapan Allah. Memahami dari Rasul, dari ucapannya, bukan dari yang dalam pikiran kita. Kalau enggak nanti banyak kita tuduh orang, iya kan? Dia mengucapkan sesuatu lalu kita palingkan maknanya menurut pikiran kita. Oh, enggak mungkin loh Ustaz Dasman mengatakan itu. Siapa levelnya? Misalnya kan, akhirnya antum menghilangkan apa yang saya maksud tanpa bertanya kepada saya. Dan Allah dan Rasul berbicara dengan bahasa yang dipahami. Yang dipahami, bukan bahasa yang tidak dipahami. Qaulun mubin bilisanin arabiyyin mubin. Oleh itu kita sandaran kita jelas. Ketika kita katakan Allah bertangan, siapa yang bilang? Hah? Allah. Yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan. Lalu antum katakan tidak mungkin bertangan. Siapa yang bilang Allah tidak bertangan? Hah? Syekh Jaham bin Safwan, induk Jaham bin Jahmiyah, atau Wasil bin Atha, induk Mu'tazilah, atau Ja'ad bin Dirham, atau Ibnu Kullab dan sebagainya. Jelas? Makanya kaum muslimin, makanya kenapa banyak kemboyannya kita harus melalui ulama katanya. Memang Nabi tidak ulama dia. Nabi tidak ulamanya. Hah? Nabi tidak ulama. Taib, Abu Bakar tidak ulama. Umar tidak ulama. Utsman tidak ulama. Ali tidak ulama. Abu Hurairah tidak ulama. Kemudian yang meriwayatkan dari mereka Urwah bin Zubair tidak ulama. Nafi' Maula bin Umar tidak ulama. Hah? Dan seterusnya. Malik tidak ulama, Syafi'i tidak ulama, bahasa mereka itu semuanya. Lalu antum cari ulama yang di abad keempat dan sebelakang terus, yang tidak mengikuti mafhumnya para ulama sahabat yang diterima dari a'lamul ulama, ulama yang paling alim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum mengikut hadis itu sebenarnya mengikut ulama, karena yang menyampaikan hadis itu kepada kita juga para ulama. Kalau kita lihat yang di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis itu rata-rata ulama sahabat. Rata-rata, memang tidak semuanya ulama besar, tapi rata-rata. Siapa perawi hadis yang terkenal? Abu Hurairah, ulama benda, mufti dia. Abdullah bin Umar, ulama benda, ulama. Aisyah, ulama benda, ulama. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas, ulama enggak? Ulama. Abu Sa'id Al-Khudri ulama apa enggak? Ulama. Utsman bin Affan ulama enggak? Umar bin Khattab ulama enggak? Abu Bakar Siddiq ulama enggak? Semuanya ulama. Lalu kita terima ilmu itu dari mereka. Kemudian disalin oleh para tabi'in seperti tadi. Tabi'in, Sa'id bin Musayyib ulama, Nafi' ulama, Urwah bin Zubair ulama, dan seterusnya. Kemudian generasi setelah mereka, ya, setelah mereka datang Imam Malik ulama, Az-Zuhri ulama, Al-Auza'i ulama, Sufyan Thawri ulama, Sufyan Uyainah ulama, Waqi' bin Jarrah ulama, Abdurrahman bin Mahdi ulama, ulama semuanya. Kemudian datang generasi setelahnya, Ahmad bin Hanbal ulama, Ishaq bin Rahway ulama, Lais bin Sa'ad ulama, Al-Muzani ulama, Yunus bin Abdullah ulama, dan semuanya ulama. Kemudian dari mereka diterima oleh generasi setelahnya, semuanya juga ulama.
Jadi belajar hadis dari ulama hadis yang beratkan hadis itu sama dengan belajar pada ulama besar. Jelas? Ini rupanya definisi ulama itu yang sepaham dengan saya itu baru ulama. Kalau tidak sepaham itu mesti belajar di pondok lagi. Walaupun yang disebut ulama itu nilai itu apa dulu. Ya, dulu itu apa nilai. Kadang belajar 2 kali semester gitu. Masuk waktu? Apa capek no? Jelas. Baik, silakan. Nam. Masyarul muslimin, masyarul musliman dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan sampai iqamah. Kemudian Syekh mengatakan wa yantahuna fihi ilaih, dalam masalah ini kembalinya terakhir kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena namanya saja ashabul hadis, tentu namanya ke hadis. Sama dengan ahlu sunnah pasti kembalinya ke sunnah, bukan ke akal, bukan perasaan. Kalau kembali ke akal perasaan gimana boleh katakan ahli sunnah? Itu namanya ahlul aqli wal ra'i atau ahlul hawa dan seterusnya. Karena kalau ahlus sunnah itu kembalinya ke sunnah, ahlul hadis itu kembalinya ke hadis, ahlul Quran itu kembalinya ke Quran, ahlul hawa kembalinya ke hawa, alul akal kembalinya ke akal. Nah, semakin besar porsi kembali ke akalnya, semakin besar gelar ahlul akalnya bagi dia. Semakin besar kembalinya ke hadis, maka dia semakin besar menjadi ahli
hadis, semakin besar berpijaknya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin berhak mendapat gelar ahlu as-sunnah. Ahlu as-sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikri ala zahirihi. Mereka yumirrun, yaitu melewatkan hadis berita yang sahih yang menyebutkan sifat Allah seperti zahirnya itu. Jadi tidak dibelok-belokkan. Tahu? Kalau tidak ditamrir, berarti kan di karantina. Ya, ada istilahnya dalam ilmu birokrasi di Arab itu, ada namanya tamrir. Apa makna tamrir? Maknanya dilancarkan birokrasinya. Jelas? Tapi ada namanya iqsa, artinya tidak diteruskan muamalahnya, tidak diteruskan urusannya. Nah sekarang beliau mengatakan ahlus sunnah bila datang hadis sahih menyebutkan tentang Allah, maka mereka tamrir, artinya lancarkan, tidak diberhentikan. Tapi ahlu ta'til dan ta'wil, stop. Kan itu ya? Stop. Ini hadis tidak boleh dipahami seperti ini. Kan di stop dulu. Kenapa? Apa masalahnya? Nabi tidak pandai menjelaskan. Itu Nabi tidak pandai menjelaskan. Harus lewat ulama. Dia lupa hadis ini datang dari a'lamul ulama. Ulama yang paling alim. Kemudian diriwayatkan oleh ulama as-sahabah. Kan nanti hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh selain mereka. Banyak perawinya dari ulama sahabat. Kemudian dari ulama-ulama sahabat itu diriwayatkan oleh ulama-ulama tabi'in. Tidak dirubah-rubah maknanya, tidak dirubah-rubah lafaznya. Mereka yakini seperti itu. Lalu dari ulama tabi'in diriwayatkan pula oleh para ulama tabi'in. Dan dari ulama tabi'in diikuti diriwayatkan oleh para ulama tabaul atba', sampai akhirnya kepada, kalau dalam kitab ini sampai kepada Imam Abu Usman As-Sabuni. Semuanya ulama. Misalnya Imam As-Sabuni nanti meriwayatkan dari gurunya Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Al-Hakim kenal? Hah? Pak Hakim. Al-Hakim Nisaburi Sayyidul Musadar, ulama besar di Nisabur, sampai hari ini menjadi ulama besar kebanggaan umat Islam. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari gurunya pula Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah? Itu perlu tahu juga awak dia. Ibnu Khuzaimah digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Apa sebab? Murid-muridnya banyak yang jadi imam, bukan imam salat, enggak, imam kaum muslimin, ya, yang berkelas imam, yang banyak pengikutnya karena tinggi ilmunya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari gurunya. Nah, di antara gurunya adalah Ahmad ibn Salamah An-Nisaburi, murid Imam Muslim bin Hajjaj, dan seterusnya. Jadi hadis ini sampai kepada kita melalui para ulama, sehingga tak perlu saringan ulama belakangan untuk itu, karena mereka sudah melalui para ulama dan mereka maknainya seperti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tu bilang siapa ulama yang mengatakan bahwa turun. Ya ulama yang meriwayatkan ini pada kita, ratusan orang mereka, dan mereka adalah imam pada zamannya. Kan lucu kadang ada hadis lalu kita katakan ini hadis kan dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama apa enggak? Ulama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id Al-Hadatsani, ulama apa tidak? Qutaibah meriwayatkan dari Imam Malik, ulama apa tidak? Kemudian Malik meriwayatkan dari Nafi, ulama apa tidak? Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar, ulama apa tidak? Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah, ulama apa tidak? Ya ulama.
Dan itu disampaikan oleh para ulama. Sampai Imam Bukhari menyebutkan babnya sesuai makna hadis itu. Lalu tu bilang, oh tak boleh langsung terpahami kayak gitu. Seolah-olah ulama tidak ada yang menerangkan hadis itu sampai ada datang ulama abad keempat. Inilah framing yang dibangun untuk menyesatkan umat. Walaupun tidak sengaja, ya kan, orang sesat kan tidak sengaja sesat. Kalau sengaja tidak sesat namanya. Kan tidak ada orang yang sengaja sesat. Makanya orang pantang sekali dibilang sesat. Jangan dibilang sesat, didoakan dapat hidayah aja marah kita. Ya, semoga Allah beri hidayah Ustaz Dasman. Dibaca oleh Ustaz Dasman. Kamu kira sesat, saya kamu doakan dapat hidayah gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, tidak ada orang yang sengaja aku sesat, tidak ada. Siapa yang tahu sesat? Orang yang tahu jalan. Orang yang tahu jalan. Kemarin kita sudah ingatkan kawan-kawan, ini sesat ini. Awak pula ini sombong-sombong deh. Kalau bahasa gini dibuli-buli awak deh. Kalau buli-buli dah boleh, tapi ayu saja. Kalau buli-buli kini angin. Nah, tahu awak deh. Sudah itu bojoleh, kudian bojoleh deh. Apa sebab? Biasa mandi dia ayu kau. Ya, kecen berasio. Tapi kalau kita yang biasa mandi di air jernih, yang kau tu capek nampak. Hah? Nguisyang? Itu nguisyang dah ini. Apa nguisyangnya? Tanya ke Pak Kabar dulu. Dan abadnya dah. Dia kaum muslimin dan muslimat. Jadi lawak jalan iko bahaya. Awak lah sebut bahaya dia. Ya. Allah musta'an. Apa sebab? Karena memang subhanallah, seperti kata Ibnul Qayyim, siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi sabat. Siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi Al-Quran dan Sunnah, sabit kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari aliran-aliran, dari berbagai aliran, ada nondoge anjui, walaupun punya sertifikat tapi tetap anjui. Jalannya nyambi dari aliran-aliran, akhazathu amwajul fitani wasyubuhat, dia akan ditenggelamkan oleh fitnah gelombang subuhat. Wa malat bihil ibarat, dia akan terpengaruh oleh cantiknya retorika. Wa ikhtalafat alaihil aqwal, akhirnya bingung mana pendapat yang harus dipilih. Akhirnya tidak ada yang boleh disalahkan kecuali yang benar. Ya, seluruh pendapat pasti benar kecuali yang benar. Ini ada seorang petinggi ulama besar, diulamakan, dia sebenarnya pemikir di luar sana, di Arab sana. Dia pidato dalam wawancara televisi, dia mengatakan bahwasanya di lembaga tertua ini tidak ada yang namanya monopoli pendapat. Kita menganut paham pluralisme pendapat, artinya kita boleh berpendapat apa saja, tidak boleh saling menyalahkan. 13 detik setelah itu Wahabi itu berbahaya. Subhanallah, memang Wahabi tidak masuk pendapat? Tidak masuk pendapat tuh? Masuk pendapat apa tidak? Menurut kaedah dia masuk pendapat tidak? Harusnya juga tidak boleh disalahkan. 13 detik cuma tidak sampai semini. Bauba, ya, yang katanya tidak boleh menyalahkan. Asal ada pendapat maka tidak boleh disalahkan. Sekarang bicara tentang akidah sekarang. Okey lah, dianggap akidah masalah khilafiyah, walaupun sebenarnya tidak boleh khilaf di sini, tapi anggap masalah khilafiyah. Wahabi berpendapat, ini meminjam istilah orang nih, bukan istilah kita ini. Meminjam istilah Wahabi berpendapat Allah turun. Sah? Lalu Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat rahmatnya turun. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat tidak ada turun-turun. Apa aja tidak ada turun. Zat tidak, sifat tidak. Jelas? Ya, jelas ya? Nah, sekarang ayo jangan salahkan satu pun pendapat itu. Bisa? Hah? Ya itulah masanya kaum muslimin. Kadang-kadang berkelahi orang Wahabi juga yang salah. Orang berkelahi sesama mereka, yang salah tetap Wahabi juga. Allah musta'an. Jadi ini lucu, ini pemikir kelasnya internasional.
jadi rujukan dunia. Ya kalau saya sebutkan yang ini kan privasi kan. Nah, ya Ustaz ya. Nah, jadi kelas dunia. Lalu saya dengarkan wawancaranya, ya, tentang masalah yang dianut bagaimana pemahaman yang benar. Begitu lebih kurang. Menurut dia, kita di sini kita ajarkan mahasiswa kita dari berbagai negara untuk saling menghormati pendapat, karena kita menganut bukan pluralisme, pluralitas, ya, pluralitas pendapat. Ta'addudiyah, artinya boleh berpendapat sebebas-bebasnya. Tidak boleh saya mengatakan saya paling benar, itu salah. Tidak boleh menurut dia. Tiba-tiba tersebutlah as-salafiyah al-wahabiyah. Oh, ini tidak mungkin di sini. Ini pemahaman berbahaya. Ya Allah ya Rabbi, orang sebesar itu masih juga pikirannya masih kampungan. Ya, masih kampungan cara berpikirnya. Ya, maka jangan ada kalau seandainya menular juga pemikiran ini kepada kita, karena pentolan besarnya sama. Katanya boleh beda pendapat, kecuali yang tidak boleh berpendapat Wahabi. Walaupun antum kan tidak ngaku Wahabi kan? Tidak, saya juga tidak. Alhamdulillah 15 tahun saya belajar Madinah, tidak pernah ada doktrin Wahabi. Ya. Paling kami belajar tentang sejarah berdirinya Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, sejarah berdirinya. Adapun di kurikulum itu pun satu semester, dua SKS cuma. Itu pun enggak, non SKS. Kami di masa kami belum ada SKS. Di masa setelah kami baru SKS. Kami sistem paket dulu. Makanya kalau paket itu kan terjamin. Iya, paket terjamin. SKS sistem kebut semalam. Kalau kami tidak ada kisah kebut-kebut semalam itu. Gagal satu materi, pulang kampung musim libur, tak dapat tiket. Tak dapat tiket dong kawan. Kau nak pulang kayu tiaya maunya. Kalau gagal dua materi sama sekali tidak boleh pulang. Adapun PT tidak boleh pulang. Jadi ada kisah. Pas musim libur tuh, nuana tidak bisa pulang. Terpaksa tinggal di situ, mesti nangis. Kalau gini lumayan bagus asrama orang tuh sekarang tuh. Kalau di masa kami, dia aja sabu lah, buat ibu hati, tapi lebih darun lah, lebih darun lah. Jadi kaum muslimin di awal biasa darun, jadi lancar bonus itu waktu itu. Tapi kini alhamdulillah dia mewah ya. Kenapa ikut kan? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pas ambil makan, kalau makan kan di dapur umum. Yang tukang ambil makan doang Bangladesh kedak kodong do atau India kemasaknya itu pas sanduk tahu beransum tiba sanduk kadang untuk ke Indonesia kekonyangan dehnya, tapi pas pada mahasiswa Afrika tuh kuang baginya. Iya, ini kan jenis sama lah pakai Afrika Jawa lah. Nah pas di Papua tak tambahnya damu paji nambara khalas. Tak boleh lagi katanya. Ini tambah sekene ada jangan tambah zid jule, tambah jule. Istilah tambuh. Nah, tambuh di awal. Damu poroda. Apanya nya? Ya sedik antam abi mukhanya. Kamu tak punya otak katanya. Marah orang Afrika itu kan mahasiswa itu. Orang ini kan dah tahu dia yang tak pulang-pulang ini yang yang gagal-gagal gitu. Antam abi mukh katanya. Kamu yang tak punya otak. Antam abi mukh lazim pi safar. Kalau kami punya otak, kamu tidak di sini sekarang katanya. Iya beda. Jadi kita absensi, tukang absen di masa kami ada pegawai khusus. Tidak ada istilah awal semester masuk, nanti di akhir semester baru masuk lagi. Banyak di negara-negara lain kalau seandainya dah masuk pertama ambil diktat. Itu pun seperti kuliah umum 300 orang satu ruangan. Habis itu nanti pas mau ujian masuk lagi. Itulah belajar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Intinya katanya boleh pendapat apapun kecuali Wahabi. Kenapa? Dia tahu kalau Wahabi dibolehkan, tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau Wahabi tidak ikut, sama-sama ngerati lah anaknya. Iya nyawa sama-sama kalam juga.
Jadi gelincah. Sebab kalau masuk Wahabi di situ, duit lampu torang-torang deh. Mau nambah jawek nampak. Nama dia nampak. Maka mereka tidak maunya yang remang, yang tidak jelas-jelas. Kalau kita kan tadi katakan, siapa yang bilang Allah turun? Rasulullah. Kalau kita balik pertanyaan, tidak mungkin Allah turun. Siapa yang bilang Allah tidak mungkin turun? Akalnya, pendapat. Ulama itu. Ya akhi, yang menyampaikan hadisnya ulama semua. Kan tadi kita bilang, ya ulama. Nanti kita lihat sanadnya nanti. Atau gini juga? Gini juga tengok sana? Buat tengok sekene ya. Nah. Enggaknya banyak sanad Pak Pak. Puluhan. Ini contoh orang kalau contoh lah nak macam-macam nak pulang lah. Ustaz Islah tibu boleh lah tu disyarat juru. Nah. Tengok sana dulu. Baik. Ini akan diriwayatkan ini misalnya beliau katakan Syekh di mana mulai? Ini sodor sanad ulama sodoronya. Misalnya haddatsana qala sami'tu al-Hakim Abu Abdullah. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah. Kenal hakimnya? Imam Al-Hakim. Qala sami'tu Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari. Salah seorang ulama besar Syafi'iyah di Nisabur masa itu. Ulama enggak? Ulama juga. Qala yaqul sami'tu Ibrahim bin Abi Talib. Ibrahim bin Abi Talib juga ulama besar. Baik. Kemudian anak Abu Talib Al-Makki. Yaqul dia berkata sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ribati juga ulama. Yaqul hadartu majlis al-amir, saya hadir di majlis al-amir, yaitu apa namanya, kalau amir itu dulu gubernurnya. Tahir, Abdullah bin Tahir juga seorang pemimpin yang termasuk orang yang berilmu. Zata yaumin wa hadara Ishaq bin Ibrahim, hadir di waktu itu Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim itu Ishaq bin Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah al-Khurasani thumma al-Baghdadi. Kata Imam Ahmad, ma'abara nahra Khurasan ilaina bi Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq. Dia sejawatnya Imam Ahmad. Ilmunya sama fikihnya dengan Imam Ahmad, tapi tidak punya mazhab. Berarti mujtahid. Taib. Yani ibn Rahuya. Fasu'ila an hadis nuzul. Lalu ditanya kepadanya tentang hadis an-nuzul, yaitu tentang hadis turunnya Allah tadi. As-sahihun huwa, ditanyakan pada hadisnya sahihnya buya ya. Qala na'am, hadis sahih. Faqala lahu ba'du quwadi Abdullah, sebagian jenderal yang hadir, jenderalnya gubernur tadi kan punya, kalau awak mungkin Kapolda, Korem dan sebagainya hadir. Nah, waktu itu sebagian dari orang-orang itu hadir, para panglimanya. Ya Aba Yaqub, kalau jenderal itu tak berani menghadapi ulama kan. Nah, wahai Abu Yaqub tadi Ishaq bin Ibrahim As-Sarahuyah, atazumu anna Allah yanzil kulla lailah. Kamu mengklaim Allah turun setiap malam? Dikiranya ini hanya dongeng gitu, karena di kalangan penguasa lebih banyak pemikir daripada ulama, karena ulama memang menjaga jarak. Kalau penguasa main cari-cari muka untuk dekatkan jarak. Qala na'am, iya.
saya mengatakan itu. Qala kaifa yanzil? Mulai dia bertanya, kalau itu macam mana pula turunnya? Kan itu kalau sudah nanya macam mana sudah tidak menerima itu. Sebab yang terbayang turunnya gelas ini dari ini. Nah. Lalu faqala lahu Ishaq, berkata Imam Ishaq bin Rahuyah, "Nam athbithu fawq hatta asifa lakan nuzul." Kamu yakin tak dia di atas? Kalau kamu yakin dia di atas, saya akan berikan dalil dia turun. Tapi kalau kamu tidak yakin dia di atas, sudah apa kita bicara tentang turun? Ini kan pintar ulama, yaitu Pak Jenderal yakin tak Allah di atas dulu. Kalau tidak yakin di atas, percuma saya bilang nanti dalil tuh turun. Jelas? Jadi dibalikan. Lalu kan faqala lahu ar-rajul utsbithu fawq. Kalau gitu saya yakin dia di atas. Dah. Itu baik. Faqala lahu Ishaq, lalu Ishaq berkata, faqala Allah azza wa jal, Allah berfirman, langsung ke ayat Quran. Maka ulama itu ke Quran perginya, bukan ke akal. Bukan ke akal. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-Fajr ayat 30 ayat 22. Rabbmu datang. Siapa yang bilang Rabbmu datang? Allah. Ini kan ayat. Wal malaku saffan saffan, malaikat bersab-sab. Faqala al-Amir Abdullah bin Tahir, berkata Amir Abdullah bin Tahir, gubernur berkata, ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub, hadza yaumul qiyamah. Ini kan ayat tentang hari kiamat. Faqala Ishaq, kan dia sudah mulai menafsirkan kan? Maka Ishaq berkata, a'azzallahu al-amir, semoga Allah menguatkan Amir. Wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'uhu al-yawm. Kalau yang datang hari kiamat bisa, kenapa siapa pula yang melarang dia datang sekarang? Kalau di hari kiamat bisa dia datang, kenapa sekarang boleh datang? Paham? Kalau besok di hari kiamat dia bisa datang, kenapa sekarang tidak boleh datang? Kalau dia turun, kenapa tidak boleh? Di zaman Nabi boleh turun, sekarang kenapa tidak boleh turun? Jelas? Artinya, kalau engkau tetapkan sifat Allah datang, berarti sifat Allah turun harus juga kita tetapkan. Karena yang menolak itu pasti keadaannya kalau dia datang, berarti dia meninggalkan tempat yang sebelumnya, datang ke tempat yang sesudahnya. Kan istilahnya bagi mereka tidak ada datang kecuali pakai tempat. Sebab terbayang Pak Bupati naik Alphard. Jelas? Terbayang Pak Bupati, Pak Gubernur naik mobil. Tinggal kantornya datang ke Syuhada. Nanti balik lagi tinggal Syuhada datang ke Alphard. Karena makna itu yang dipahami oleh mereka. Padahal tidak mesti maknanya seperti yang itu. Datang Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Kalau tidak percaya itu terpaksa nunggu kiamat pun. Kan besok kiamat kan nampak tuh. Seperti orang mengingkari sekarang, orang yang mengingkari sekarang Allah tidak mungkin bicara pakai suara dan huruf. Ya semua kan pakai pikiran sekarang. Kalau kita kan Al-Quran dan hadis, karena kita ahli hadis, bukan ahli hadas. Nah, kita pakai sunnah karena kita ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Maka kita kembalinya ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana besok baru tahu, ma min ahadin minkum, kata Nabi, illa wa yukallimuhu rabbuh, tak seorang pun kecuali nanti Allah ajak berbicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada lagi antaranya dengan Allah itu perantara atau penterjemah. Kan sekarang kan ahlul kalam mengatakan Allah tidak berbicara. Kalau dia bicara, dia ciptakan makhluknya, bisa Allah itu yang bicara atas nama Allah. Ini menghina Allah ini. Seolah-olah Allah itu lebih hina daripada patung yang diruntuhkan oleh Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim kan menitahkan patung. Lalu dia dituduh dicari. Lalu Ibrahim mengatakan kepadanya, fas'aluhum inka bal qatalu kabirum hadza in kanu yantiqun. Coba tanya ke yang besar yang mereka itu,
Kan yang bunuh kan kampaknya yang besar ditinggal. Coba tanya dia, Ibrahim ingin menunjukkan pada mereka bahwa Allah berbicara, ini Tuhan tidak berbicara. In kanu yantiqun, tanya mereka kalau memang mereka Tuhan-Tuhan itu berbicara. Farajau ila anfusihim, lalu mereka pun mulai berpikir, iyo jusan iyanya. Tapi dek hawa hilang patut dek ketujuh patut tinggal patung tu, tapi dia langsung ketujuh. Syekhnya macam itu, jual syekh-syekhnya macam itu, jual amaknya itu, amak-amaknya itu, nenek macam itu. Kan itu masalahnya kan itu. Iya, tak kadang tidaklah mungkin buat tinggal adat istiadat awak deninya. Itu masalahnya. Ini alasan klasik sejak Nabi Nuh lagi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, sekarang yang mengingkari sunnah itu secara tidak langsung juga mengatakan itu. Mama apa-apa tolong perhatikan, kalau ada ibadah ndak sama je nenek moyang awak jentemonya. Kan iya? Jentemo itu mau usak tu. Masa nenek moyang awak ndak berilmu, ndak tentu deknya. Itu alasan. Ada amak kampung tu lewat je kanan biasa lah. Lewat kanan biasa payah tu banyak tu tuan-tuan. Amak awak ya. Tak kena amak awaknya. Wak buat uman canjak boko mawak duai tolak dia pulang dia leyongnya nya tak kena umah di kampung lah bocor-bocor ni lah basang lawa tahu sang lawanya nah labannya ni tapi nya lewonya ni di umah lamur lah, seperti kata seorang penyair jahiliyah dulu, wa kam nazaltu min manzilin fal hubbu yakunu fi awwali manzili. Imrul Qais. Apa lesat? Kalau tidak apa tidak bisa Ustaz nyalang dan sosok salah suruh. Ya, tapi sosok itu maknanya itu. Berapa rumah yang pernah aku tinggali tapi cinta tetap terpaut di rumah pertama. Kalau gitu memang nak merubah itu susah kecuali Allah yang menghendaki. Sampai di sinilah dulu ya. Jadi yang sampai ilmu ini melalui ulama kawan-kawan. Bukan tidak ulama. Dah, cukuplah situ dulu. Besok insyaallah akan sampai juga ke situ. Bahwa bersanad. Bersanad. Tapi sanadnya satu-satu ada sanad. Bukan seluruh ajaran itu satu sanad. Sebab seperti kata Imam Ibnul Qayyim dan Ibnul Jauzi, kalau seandainya ada satu aliran soci sanad sampai Nabi, ketahuilah itu tanda sanad dusta. Salah satu cara mendeteksi hadis palsu adalah sebanyak-banyak riwayat sanad sahihnya. Memang setelah dibongkar, dibedah, ternyata banyak isinya kadzabin, majahil. Sengaja dibuat wawonan tak tahu tadi mana imbo melotang situ sehingga susah dilacak. Nak didaibkan agua jen-jen tentu di orang lain. Nanda ndak jalan, ndak masuk di buku, ndak ada dalam hafalan, ndak ada sanad-sanad yang masyhur, ndak ada. Hanya buat payah ulama jadi. Tapi yang ahli pasti dia tahu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Barangkali sampai di sini, sampai jumpa kembali. Ada pertanyaan? Jangan panjang lu, Bang. Salat di masjid yang ada gambar apa? Gambar mesin manusia tuh di mana? Tidak ada gambar presiden. Anak kata Allah ada manun bang. Nah, iya. Iya, wallahu alam, meletakkan gambar-gambar di rumah-rumah Allah dengan tujuan seperti yang seperti terjadi di zaman Nabi Nuh dulu itu tidak dibolehkan. Karena lama-lama akan mengkultuskan. Tetapi apakah tidak boleh solat? Membatalkan solat? Tidak termasuk yang membatalkan solat. Kecuali gambar itu yang disembah, iyalah. Atau gambar itu yang dimintai berdoa kepada, iya. Tapi selama hanya ada gambar dan bukan itu yang disembah, mudah-mudahan tidak. Tapi perbuatan itu menyalahi syariat Islam. Karena apa? Karena ini bibit-bibit yang sepertinya. Bibit-bibit. Apalagi kalau lukisan jelas-jelas dilarang oleh
Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Nah, ini kan dibuat gambar aja nah. Hah? Tapi kalau gambar presiden, ya wakil presiden tuh wajibnya tidak bisa memanjang nah. Nah, yang tidak bisa memanjang. Ya disabit tidak mulia kah? Salah juga. Nak sabit mulia juga. Nah, jadi ayo, nyejen buku ikole. Sang Qur'annya kan bedo sararo. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaulah firman Allah bisa dipreteli, bisa dia pun namanya ditonggen-tonggen, apalagi perkataan Rasulullah, perkataan ulama. Mereka berani merubah-rubah firman Allah. Istawa menjadi istawla. Apalagi perkataan manusia. Ini perkataan Allah SWT. Apa dasarnya? Apa dasar? Kalau ditanya siapa yang membuat seperti, berarti ke ustad, ke ulama, bukan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam. Malen bocornya membuat subuhat ni. Ni kalau lihat ada buku nama siapa yang biar kau lagi. Nyala termasuk na itu nak kau buruk ke. Beliau beda pendapatnya kecuali itu. Jadi awak mengadut multi pendapat kecuali kalau berdebat sama awak Aceh kambing hitam pasti gara-gara Wahabi. Tasuk genyo ke. Tu nak dah baca je, bukan kami buku dah baca malah nak masalah. Cuman takutnya takut terjadi seperti Imam Nawawi dahulu. Imam Nawawi rahimahullah ternausak hafalan. Pada Imam Nawawi kan zuhud, wara luar biasa rahimahullah ta'ala. Beliau rusak hafalan. Apa menjadi penyebab? Kosan ternyata pinjam dia kitab Al-Qanun Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina nya nak belajar kedokterannya. Akhirnya usah hafalan langsung di kolon kita udah balik lah. Berarti membaca kitab-kitab nancana itu bisa saja akan merusak keberkahan ilmu. Ya. Jadi ke buku tu melawannya. Nya isi subuhat sono. Ya. Dan subuhat itu mesti ada pencampuran antara hak dengan batil. Ikut alarm sono. Iya, lamu bonunya. Baik. Jangan diutus tang belakang. Subhanakallah. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan keliru kemauan saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.